Buat kalian kagak tahu, di Maret 2020 Tonight on this live 2020 is now the deadliest year in U.S. history. This country to introduce a nationwide lockdown. Estimated that more than 300,000 travelers will telah be menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. dan dikarenakan kita tidak mempunyai mobilitas untuk menjalani aktivitas kita seperti biasanya, akhirnya kita melakukan semuanya serba di rumah. Dimana konteksnya gue kerja di rumah. Buat kalian kagak tahu kerjaan gue apa, gue harus membantu orang bikin website dan kasih tahu gimana caranya mereka bisa optimalisasi eksistensi mereka di dunia digital. AKA jangan cari eksistensi terus, cari juga transaksi. Jadi Linkit bakal ngebantu kakak upgrade dari personal brand kakak menjadi beneran brand kak. Dengan ini pun kakak bisa naikin engagement rate kakak bahkan sampai ke conversion gitu kak. Kak. Sorry, gue lagi kepikiran aja gitu. Ternyata dari dulu tuh gue pikir tuh LinkedIn. Ternyata beda ya. Gimana cara pronounce-nya? Linkit, kak. Linkit. Kenapa sih nggak ngomongnya kayak link.id aja kan lebih gampang gitu kan? Wah, saya juga kurang tahu kak. Saya cuma admin kak. Oke. Ya. So, kakak ada pertanyaan? So pokoknya gue nggak usah ngapa-ngapain kan, pokoknya gue cuma ngepost kayak biasa, ke sok-sok keren-keren kayak gitu, tapi ya tetap dapat duit kan. Ya simpelnya sih gitu, tapi kakak juga harus milih mood board, juga harus kontribusi ide-ide buat kelas kakak juga dan produknya kakak juga gitu loh. Kok jadi kayak kedengeran ribet ya? Berarti gue nggak terima beres gitu? Ya karena kan kita butuh inputnya kakak untuk ngobrol sama supplier, juga terhadap logo-logo gituan kan juga harus ngobrol kan kak. Nggak ada yang lebih gampang aja? Kakak bisa langsung jualan birthday shoutout gitu sih di Linkit kalau kakak mau yang gampang. Ada yang mau gitu birthday shoutout gituan? Ada aja sih kak, ada beberapa kreator kita yang jualan birthday shoutoutnya bisa dapat 5-7 jutaan gitu juga per bulan. Menarik. Oke, nanti lanjut di WA aja ya. Tukang pijit gue udah datang. Oke, thank you. Dan kerjaan ini gue kerja selama 2 tahun. Sampai sekarang pun gue masih belum masuk ke kantor. Karena di perusahaan tempat gue bekerja ini adalah startup. Mereka berasa cocok untuk ngelakuin ini selamanya. Karena CEO gue bahkan bilang ini semua adalah norma masyarakat di 20 tahun kemudian. Future of work. Masa depan kantoran akan serba digital. Kan tahu kan, kita ini dibilang generasi yang paling malas manja dan mau apa-apa serba instan. Dan mungkin gak generasi yang seperti itu mau macet-macetan di kota metropolitan seperti Jakarta. Kemungkinan besar tidak kan. Pas awal-awal gue juga berasa mungkin emang ini adalah cara bekerja di masa depan. Gimana bangun? Langsung meeting. Belum kalau pas gue konsumsi artikel-artikel yang bilang kenapa bekerja di rumah itu lebih produktif dibandingkan kerja di kantor. Performance dibilang naik 13%, bahkan kalau remote kerjanya itu bisa sampai 77%. Terkesan menarik ya kalau kita baca mentah-mentah artikel ini. Kalau ditanya ke gue pribadi, gue emang berasa sih meeting online itu lebih dikit small talknya. Oke, bisa denger kan? Lu udah beres ya marketing campaign untuk kuartal ketiga? Dimana kalau misalnya gue bandingkan dengan meeting offline, kan kadang-kadang orang ya begitulah ya, small talk ya, udah makan belum, macet atau kagak, oke, baru meeting. Dan sebagai orang yang dikategorikan sebagai ANTJ di MBTI Personality Testing, gue demen banget kalau kita langsung straight to the point. Tapi itu kan sifatnya lebih cocok kalau misalnya internal ya. Kalau misalnya eksternal dan klien jelasnya kagak bisa seperti itu. Dan belum kalau misalnya kita pengen membangun chemistry dan bonding lebih jauh dengan kita punya kolega, jelasnya butuh lebih sekedar dari meeting via webcamnya kita. Semua udah lihat link Stack Overflow yang kemarin gue kirim? Siapa tuh yang ketawa? Yang kalau gak dengerin udah keluar aja. So itu sih jadi gue punya perdebatan selama setahun ke belakang. Apakah benar cara ini adalah cara masa depan? Future of work. Karena gue berasa walaupun objektif perusahaan itu kena dari segi penjualan, ke marketing, ke social media metrics dan teman-temannya, gue berasa bingung mau ngerayain itu gimana. Karena at the end of the day, perayaan itu penting ya. Mau seberapa kecil perayaan itu, buat kita berasa kayak itu kita mempunyai suatu komunitas, suatu tribe. Kalau kayak gini, gue berasa tuh gue tuh disengage dengan aktivitas perusahaan. Kayak kagak ada tuh yang namanya emotional attachment. Dan gue yakin di sini pasti ada yang berpikir, bro yang penting dapat duit aja, udah bagus dapat kerjaan, gak bersyukur lu. Jelasnya gue tahu namanya pekerjaan itu susah didapat. Aduh, startup katanya gak ada politiknya.
Dan fakta bahwa kita bisa bekerja dengan jari-jari kita di rumah kita adalah suatu privilege. Terlebih kalau pekerjaan tersebut bisa membuka lapangan pekerjaan ke masyarakat. Gue ngerti banget. Dan gue juga tahu benefit dari WFH ini bisa mengaktifkan kita untuk bisa bekerja dengan klien-klien di luar negeri dan vice versa. Karena kalau tanpa ada pandemi dan teknologi-teknologi ini, mungkin cara bekerja seperti ini tidak akan pernah terakselerasi. So gue ngerti banget bahwa ini ada dampak positifnya secara sumber daya manusia kita lebih ke unlock lagi. Dimana kita bisa bersaing dengan SDM global. Dan dengan gaya bekerja ini kita bisa jadi nomaden yang orang-orang bilang digital nomad. Dimana kita bisa melakukan pekerjaan kita di mana saja. Dan dibilang kagak bakal bosen. Dan setelah 2 tahun gue kerja di rumah, gue berani komentar gue agak skeptis terhadap yang namanya future of work, remote work ini bisa meningkatkan produktivitas. Pas awal pandemi jelasnya karena kita nggak punya pilihan, tapi sekarang kan kita punya pilihan. Dan kalau misalnya gue punya kapasitas untuk kasih tahu ke gue punya atasan bahwa bos mendingan kita masuk kantor aja, gue bakal ngomong seperti itu. Dan belum kemarin ini salah satu orang terkaya di dunia komentar bahwa dia itu mengharuskan semua karyawannya itu masuk ke kantor minimum 40 jam kerja dalam waktu seminggu. Dimana kalau misalnya karyawannya gagal ya dianggap sudah resign. Jelasnya namanya Elon Musk itu emang orangnya agak ekstrim ya kalau misalnya kita lihat via media. Ya kalau misalkan kagak ekstrim kagak mungkin jadi orang terkaya di dunia. Tapi kalau misalnya gue lihat komentar-komentar dia, gue mendapatkan impresi bahwa dia tuh memang gak percaya namanya future of work, remote working ini. Kayaknya kagak mungkin produktif karena orang-orang bukan kerja tapi mereka belaga kerja. Sekarang harus memasak peraturan kalian sebagai content creator, terutama kita yang punya waktu luang karena PPKM darurat ini. Dan bagaimana akhirnya kita bisa menjadikan YouTuber atau content creator ini menjadi profesi atau karir kita. Kenapa penting? Jadi nggak mungkin kan orang-orang seperti itu akhirnya membuat suasana kantor itu jadi produktif lagi. Bro, dia mah kagak tahu apa-apa, orang buat cuan terus kok di rumah dan gue punya jari 200 miliar per bulan. Oke, buat kalian yang selalu cuan di rumah dengan jarinya kalian, ya silakan melanjutkan kalian punya gaya kerja. Menurut gue yang namanya kerja ini kagak ada gaya yang benar, gaya yang salah. Tapi di konteks perusahaan yang mau bikin budaya, culture, terutama kita, orang yang dari timur, kayak agak susah untuk membuat suatu budaya via webcam dan WA chat. Menurut gue susah banget sampai hampir mustahil. Pada bilang kan kalau misalnya lu mau buat suatu perusahaan yang hebat, ya lu harus mempunyai budaya yang hebat juga. Tapi gimana cara kita bikin budaya yang hebat kalau misalnya kita kagak pernah ketemuan? Layaknya pacaran tapi kagak pernah ketemuan tuh. Pas married mendadak ya gitu. Dan kalau misalkan gue bener-bener lihat dalam kacamata gue ya, gue pribadi sendiri dalam konteks gue doang, gue berasa susah banget untuk kerja di mana gue bisa dengar tangisan anak gue. Gue tahu di sini pasti ada beberapa yang komentar bahwa bro itu suatu privilege di mana lu bisa kerja dan bisa lihat anak lu. Yes, untuk beberapa waktu doang. Tapi di saat gue masuk ke flow state-nya gue, di mana gue berasa gue pengen nge-flow beneran pengen fokus, gue berasa sangat susah untuk maintaining gue punya flow kalau misalnya gue denger tangisan anaknya gue. Dan like semua hal pasti ya ada pro dan kontra terhadap remote working ini. Di dalam konteks perusahaan pasti mereka pengen karyawan itu beneran fokus, bonding segala macam. Di dalam konteks karyawannya ya dia pengen perusahaannya serba fleksibel. So itu aja video essay gue hari ini. Kalian pengen gue ngebawain video essay apa berikutnya tinggal komen aja di bawah. Dan buat kalian ada waktu lebih, kalian juga tolong bantu komentarin apakah kalian itu prefer work from home, work from office, atau bahkan hybrid. Mana yang kalian prefer, dan coba komentarin dengan alasan juga kenapa kalian prefer metode seperti itu. Please bantu gue komen buat gue bisa kasih tahu ke atasan gue self-centered bahwa nih data-datanya orang tuh semuanya kayak gini. As a founder, that's my job, to build an ecosystem where all my employees can thrive together. Your guys' happiness is my #1 priority. Hey, you will think I will care about being in the Forbes 10 under 10 list? No, I don't care. I don't give a damn about this kind of thing. It's all about you guys. If you guys succeed, LinkedIn succeed. You got me, right? So, I gotta go right now because I gotta pitch this VC who claim they can help us with the crypto regulation in Indonesia. NFT next time. Blockchain, baby! Woohoo! And I gotta do some podcast later. You know how it is. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, dan notifnya share teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.
And ya, gue kagak ada di Indonesia seperti kalian bisa lihat. Work from anywhere.